Kalian tahu nggak sih kalau misalnya pemerintah berhasil mengambil alih Hotel Sultan? Nah, di sini aku mau bahas gimana sih sejarah sengketa dari Hotel Sultan tersebut. Nah, jadi pada awal mulanya Indonesia itu ditunjuk jadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Nah, Soekarno tuh gak mau kalau misalnya Indonesia tuh malu pada saat banyak atlet ataupun negara-negara Asia datang ke Indonesia. Soekarno tuh pengen ada lahan yang emang bikin apa ya, kayak semacam bikin orang-orang luar atau orang-orang asing terpukau, oh Indonesia itu ternyata bagus, bersih dan segala macam. Nah, akhirnya itulah jadilah kawasan Gelora Bung Karno. Nah, terus Soekarno tuh pengen bikin kayak semacam hotel bertaraf internasional. Akhirnya dibikinlah ada pembebasan lahan tuh sebesar 12 sampai 14 hektar lahannya. Nah, akhirnya bikin namanya tuh Hotel Hilton Internasional. Jadi dulu tuh namanya bukan Hotel Sultan tapi Hilton Internasional. Nah, akhirnya dibikin, terus akhirnya Presiden Soekarno nata dan segala macam, akhirnya jadilah GBK dan segala macam. Nah, terus ada satu perusahaan namanya tuh PT Indobilco. Itu tuh milik Ibnu Sutowo. Jadi Ibnu Sutowo itu salah satu tokoh militer pada saat itu, Letnan Jenderal, dia bintang 3. Dia tuh jadi dirutnya Pertamina. Nah, setelah itu si Ibnu Sutowo ini dia tuh meminta hak pengelolaan terhadap si Hotel Hilton Internasional, si kawasannya. Nah, dia kan minta izin kan? Nah, dia minta izin ke Gubernur DKI. Nah, Gubernur DKI pada saat itu, Ali Sadikin, dia tuh taunya kalau misalnya si PT Indobilco itu tuh perusahaan negara atau anak perusahaan dari Pertamina. Nah, jadi si Ali Sadikin itu merasa tertipu. Tertipunya kenapa? Karena ternyata si PT Indobilco milik Ibnu Sutowo ini tuh bukan perusahaan milik negara. Jadi dia tuh swasta. Nah, swasta mengelola lahan milik negara. Nah, setelah diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, akhirnya mereka membuat hak guna bangunan untuk mengelola si hotel itu. Hak guna bangunannya dibikin jadi 2 sertifikat, nomor 26 dan 27. Nah, terus Badan Pengelola GBK itu tuh menerbitkan hak pengelolaan untuk mengelola kawasan itu. Dan di dalamnya tuh di dalam SK-nya ada HGB nomor 26 sama nomor 27. Akhirnya si PT Indobilco ini tuh resmi menjadi pengelola dari Hotel Hilton tersebut. Nah, berhubung asal muasalnya si Gubernur DKI itu merasa tertipu karena ternyata PT Indobilco itu bukan milik negara tapi swasta, akhirnya si negara sengketa nih sama PT Indobilco sama negara, terutama Kemensetnek atau Kesekretariat Negara, karena seharusnya kawasan GBK itu tuh dikelola oleh negara. Nah, akhirnya terjadilah sidang di PN Jaksel. Nah, terus PN Jaksel tuh memutuskan kalau misalnya hak guna bangunannya adalah sah. Kenapa sah? Ya karena dia emang sesuai prosedur mengajukannya. Jadi pada tahun 1972 dia mengajukan, ya sekitar sampai tahun 2002 karena kan 30 tahun. Nah, terus pada saat ingin mengajukan perpanjangan hak guna bangunan, nah si PT Indobilco ini tuh nggak dapet atau nggak tidak memberitahukan kepada Badan Pengelola Gelora Bung Karno. Nah, ini yang menjadi awal mula banget sengketanya tuh, karena HGB-nya diterbitkan diperpanjang tapi hak pengelolaannya enggak. Jadi Badan Pengelola GBK tuh nggak mau untuk menyetujui perpanjangan hak guna bangunan tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya hak guna bangunannya diperpanjang, otomatis bangunan itu tuh bakal dikelola atau bakal menjadi tanggung jawab dari PT Indobilco itu tersebut. Nah, PT Indobilco itu kan dirutnya adalah Ponco Sutowo atau anak dari Ibnu Sutowo itu tadi, karena kan udah regenerasi. Nah, akhirnya PN Jaksel itu memenangkan si PT Indobilco karena SHGB-nya sah, tapi PN Jaksel menyatakan kalau misalnya hak pengelolaannya itu cacat hukum karena pada awalnya itu nggak ada koordinasi sama Badan Pengelola Gelora Bung Karno. Akhirnya mereka sengketa, ngajuin banding, ngajuin kasasi, sampai akhirnya ke peninjauan kembali. Peninjauan kembalinya pun sampai 4 kali. Nah, dan akhirnya yang kemarin, yang keempat, itu tuh PK-nya memutuskan kalau misalnya memenangkan pemerintah. Nah, terus kan masih ada HGB-nya. Nah, berhubung HGB-nya itu diperpanjang pada tahun 2000 sampai 2002, berakhir itu di tahun 2023. Berakhir di tahun 2023, akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang si hak guna bangunan tersebut. Dan kawasan Hotel Sultan itu tuh bakal dikelola menjadi semacam fasilitas umum atau fasilitas publik yang nantinya jadi kawasan hijau. Jadi bisa dinikmatin sama banyak orang. Dan atas kasus ini, Hotel Sultan tuh diduga tidak membayar royalti kepada negara kurang lebih sebesar 2 triliun
selama 16 tahun pemakaian Hotel Sultan. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Terima kasih.